Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aliviana Sparamadani dengan NIM 2301025091, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya di sini akan membuat video praktikum sederhana untuk memenuhi tugas UTS konsep dasar IPA yang diampu oleh Bapak Martin MPD dengan judul konsep dasar materi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk disimak. Di dalam praktikum itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada landasan teori, tujuan praktikum, hasil praktikum, kesimpulan. Landasan teori materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Istilah materi meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh, serta yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Materi disebut juga dengan zat. Materi dapat berwujud pertama gas, contohnya udara. 2 cair, contohnya air, bensin, minyak. 3 padat seperti besi, timah, emas. Nah, wujud materi dapat mengalami perubahan saat menerima atau melepaskan energi kalor. Materi dapat berubah jika melepaskan energi kalor. Perubahan materi dibedakan menjadi 2. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Pada perubahan fisika, maka susunan komponen zat tidak berubah. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asalnya. Perubahan materi secara kimia akan menyebabkan terbentuknya zat baru. Gejala yang menyertai terjadinya perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna, terjadinya endapan, terbentuk gas, dan perubahan suhu. Tujuan praktikum untuk menunjukkan konsep materi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini persiapkan alat dan bahannya, lalu nyalakan lilin, lalu taruh serpihan lilin tersebut ke sendok, lalu panaskan dan lihat apa yang terjadi. Di sini terjadinya melelehnya lilin jika dipanaskan. Setelah sudah meleleh semuanya, lalu kita coba diamkan beberapa menit. Setelah sudah didiamkan beberapa menit, lelehan yang tadinya mencair akan membeku. Hasil praktikum yang tadi sudah dicoba yaitu pertama ada peristiwa perubahan materi mencair memerlukan kalor. Saat terjadinya proses dipanaskan serpihan lilin tersebut, serpihan lilin akan meleleh karena terjadinya peningkatan suhu pada serpihan tersebut, yang dimana proses ini memerlukan kalor yang menyebabkan lilin benda padat menjadi benda cair. 2. Membeku, melepaskan kalor. Saat terjadinya proses lilin yang sudah leleh didiamkan, maka terjadilah penurunan suhu pada lelehan tersebut, yang dimana proses ini melepaskan kalor. Maka yang awal mulanya lilin yang sudah leleh benda cair berubah menjadi beku, benda padat. Kan alat dan bahannya yaitu gelas, termos, dan air panas, lalu kita tuangkan. Nah, di sini terjadinya adanya uap-uap air. Nah, setelah sudah dimasukkan, lalu kita diamkan, lalu kita tutup dengan tutup gelas. Nah, lalu itu ada butiran-butiran air karena terjadinya proses mengembun.
Di video di atas, maka terjadinya proses perubahan materi menguap memerlukan kalor. Saat terjadinya proses menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini terjadi karena peningkatan atau pemanasan suhu yang dialami benda tersebut. Hal tersebut memerlukan kalor. Benda cair berubah menjadi uap, benda cair menjadi benda gas. Yang keempat yaitu prosesnya mengembun, melepaskan kalor. Ketika air panas yang dituang ke dalam gelas dan ditutupi oleh tutup gelas, maka uap gas tidak dapat keluar sehingga terbentuklah embun-embun air pada permukaan tutup gelas. Proses ini melepaskan kalor karena dari uap air ke gas menjadi cair. Nah, kalian bisa mempersiapkan dulu alat dan bahannya, lalu kapur barus dimasukkan ke dalam kaleng, lalu ditutup dengan terbalik, lalu nyalakan lilin, lalu tutup kaleng dengan secara terbalik dan di atasnya diberi es batu. Setelah itu didiamkan beberapa menit. Nah, setelah sudah, mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, di dalam kaleng tersebut terdapat kristal-kristal karena terjadinya proses mengkristal. Di pinggir-pinggir kaleng tersebut juga ada ya. Lalu di balik tutup kaleng tersebut juga terdapat kristal-kristal yang di atasnya tadi ada es batu. Nah, ini untuk lebih lanjutnya terjadinya proses mengkristal dan menyublim. Ini proses kristal dan menyublim. Nah, dari video di atas yaitu terjadinya perubahan materi menyublim. Ketika kapur barus dipanaskan, maka kapur barus mendapatkan kalor atau panas dari api yang menyala. Akibatnya, kapur barus menyublim dan berubah wujud menjadi gas. Proses perubahan materi yang kedua yaitu mengkristal, yaitu melepaskan kalor. Ketika kapur barus sudah berubah menjadi gas kapur barus dapat mengkristal dan berubah wujud yang tadinya gas menjadi benda padat. Hal tersebut karena kapur barus melepaskan kalor atau panas kalor tersebut berpindah ke es batu yang bersuhu lebih dingin. Nah, ini perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelah kiri perubahan fisika, sebelah kanan perubahan kimia. Lalu kertas yang sebelah kiri dirobek menjadi beberapa bagian. Nah, kertas yang sudah dirobek itu adalah perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Walaupun sudah dirobek-robek, tetapi itu masih
tetap kertas, tidak menghasilkan zat baru. Lalu coba percobaan perubahan kimia. Kertas yang semula utuh kita bakar, lalu apa yang terjadi? Kertas yang sudah dibakar tadi akan menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asalnya atau zat baru, dan itu menjadi abu. Hasil praktikum percobaan yang di atas yaitu kertas sebelah kiri mengalami perubahan fisika. Kertas yang dirobek menjadi beberapa bagian akan terjadinya perubahan fisika karena tidak terbentuknya zat baru. Lalu kertas yang di sebelah kanan perubahan kimia karena kertas yang dibakar akan menjadi abu. Proses perubahan ini yaitu perubahan kimia karena menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asalnya. Perubahan materi secara kimia akan menyebabkan terbentuknya zat baru. Nah, berikut kesimpulannya.